Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan kesehatan, hidayah sehingga bisa beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa mendapat ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Agung Khatimin Nabiin Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan juga termasuk kita sebagai umatnya yang insya Allah selalu berusaha untuk senantiasa mentaati, menuruti ajaran risalahnya, dan selalu kita berharap mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan dulu, nama saya Ade Rukman. Saya guru di SMA Negeri 1 Ciniru, Kuningan, sudah mengabdi selama kurang lebih 23 tahun. Saya mengajar mata pelajaran sejarah dan saya juga diberikan tugas tambahan oleh sekolah sebagai pembantu bidang Wakasek Sarana. Visi dan misi SMA 1 Ciniru. Yang pertama, visi berpengetahuan dan berpribadian. Misi sekolah terciptanya situasi belajar yang kondusif. Terciptanya hasil lulusan yang tuntas kurikulum, peningkatan aktivitas siswa yang terarah dan mampu berkiprah di masyarakat, terwujudnya sekolah sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat budaya, dan sebagai sumber moral atau kepribadian, peningkatan nilai-nilai kehidupan warga sekolah. Visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Visi, terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Misinya, misi pertama yaitu membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara. Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, milenial juara, perguruan tinggi juara, dan SMK juara. Misi yang ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara. Misi yang keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, UMKM juara, wirausaha juara. Misi yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintah yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, BUMD juara. Masalah tersulit yang pernah saya alami dan solusi menyelesaikannya yaitu karakter peserta didik yang beragam atau student habits. Kendala lainnya yang dialami oleh para guru yakni keberagaman karakteristik peserta didik. Keberagaman tersebut saya kesulitan untuk menentukan model dan strategi pembelajaran yang dilakukan. Sebagai contoh misalnya, ada seorang peserta didik yang suka mencari perhatian guru dengan berkeliling kelas atau sering mengacungkan tangan hanya sekedar ingin diperhatikan. Namun ada juga sebagian peserta didik yang tulus belajar dan aktif dalam pembelajarannya. Hal lainnya lagi, ada seorang peserta didik yang termasuk ke dalam tipe introvert dan cenderung sendirian meskipun sebenarnya sudah terbiasa berinteraksi dengan teman sejawatnya. Kemudian ada juga tipe peserta didik yang teramat sangat menanggung beban sehingga suka mengantuk di kelas.
dan hanya bangun ketika dipanggil namanya. Semua karakter ini harus bisa dipahami satu persatu oleh sang guru. Namun di saat yang sama, saya tentu tidak akan selamanya bersama dengan kelas tersebut. Ada kelas lain yang harus diajar, sehingga proses pendalaman pada ragam karakter yang ada memerlukan waktu yang tidak sebentar. Sebab hal ini akan berkaitan dengan penentuan pemberian sikap guru pada jenis karakter peserta didik yang demikian. Solusinya harus lebih kreatif dan inovatif serta memiliki kompetensi yang baik. Untuk meningkatkan kompetensi, saya sebagai guru bisa terus belajar dan mengikuti pelatihan. Untuk mengalihkan fokus peserta didik hingga hanya pada saya saja, saya mencoba membuat metode pembelajaran berdasar pada pakar pendidikan maupun melakukan modifikasi agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misal, dengan membuat video tentang pembelajaran yang menggunakan beragam warna menarik, bisa juga dengan penggunaan gambar dalam bentuk poster maupun flyer, bahkan menggunakan media belajar hasil karya tangan sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.